Dia bilang, saya tanya, ini kalian datang sini mau ngasih beasiswa berapa banyak? Dia bilang unlimited katanya. Oh, luar biasa, nggak terbatas ya. Betul, unlimited katanya. S1, S2, S3. Itu beasiswa ya? Beasiswa full. Oh. Dan itu tidak mempersyaratkan bahkan dia punya ijazah SD, SMP, SMA. Sekarang trennya adalah mereka mengikuti yang seperti di Amerika. Bahwa mereka di dalam kampus itu berani mengkritik raja. Oh, gitu ya. Mengkritik nggak apa-apa ya di dalam kampus. Nah iya, tapi nggak apa-apa ya. Tidak masalah. Artinya raja kan dengar itu pastinya. Betul. Karena banyak telinga yang dipasang kan oleh raja. Tapi nggak dulu. Terus bacaan. Setelah itu nanti ada ujian juga yang kedua. Ujian yang kedua ini diadakan di asrama, itu karantina. Nah ini yang menentukan anak ini diterima atau tidak. Jadi selama karantina kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu itu kita lihat akhlaknya, cara mereka mengikuti pelajarannya, dan di situ baru kita ada tes penghafalan, kekuatan kemampuan mereka dalam menghafal, cepat atau tidaknya dan sebagainya. Ada anak yang cepat menghafal, tapi kita lihat kesehariannya kurang bagus ini. Berarti kalaupun dia jadi hafiz, belum tentu dia bisa menjaga. Nah itu menjadi pertimbangan yang besar kita melakukan program tahfiz. Biasanya rata-rata untuk anak Indonesia itu 1 tahun sudah selesai. Karena kita memang memakai metode tersendiri, metode Utsmaniyah. Cepat ya berarti ya? Iya. Menghafalnya cepat ya? Menghafalnya cepat. Jadi metode yang kita pakai itu metode tahfiz Utsmaniyah yang diterapkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah selama 600 tahun. Itu. Jadi kita pakai metode tersebut, kita modifikasi lah karena disesuaikan dengan keadaan anak zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Bangsa Online, ketemu lagi dengan saya M. Asud Adnan. Kali ini kita akan membahas soal tren para santri untuk belajar di luar negeri. Dan sekarang luar biasa, anak-anak Indonesia, terutama yang dari pesantren itu sudah banyak sekali di Amerika Serikat, di Turki, di Thailand, di Jepang, apalagi negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Saudi, dan juga Maroko. Nah, kita akan membahas kali ini tentang tren santri belajar di luar negeri, sekaligus peluangnya seperti apa. Karena itu saya mengundang ada 2 narasumber di sini. Yang pertama doktor atau PhD beliau ini karena lulusan luar negeri, yaitu Zamal Nasution. Beliau sekarang ketua alumni Universitas Mahidol, Thailand. Karena S3-nya di Thailand, S2-nya di UGM ya. Nah, beliau ini bukan Jawa, asli mana? Batak malah. Tapi namanya Pak Zamal ya. Zamal Nasution. Yang kedua kita undang dari Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, Mas Abdullah Firmansyah. Masih sangat muda, beliau mengajar di Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah. Nanti kita akan berdialog dengan beliau berdua ini tentang tren santri belajar di luar negeri, sekaligus peluang-peluangnya seperti apa, sehingga adik-adik calon mahasiswa yang punya semangat untuk belajar ilmu ke luar negeri, atau para orang tua, para wali santri, para wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya atau mengkuliahkan anaknya di luar negeri, bisa mendapat pencerahan, bisa mendapat jalan keluar dari dialog ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Masud. Pak Zamal, kita kan pernah ke Thailand ya bersama rombongan ke Asep, dan saya juga menyaksikan di Mahidol University, diterima juga oleh wakil presiden ya. Nah, menarik kalau di sana ini perguruan tinggi banyak menggunakan presiden ya, karena kerajaan, ya kan? Karena kerajaan.
Sementara di sini presiden itu dipakai untuk jabatan pemerintahan karena memang republik itu kan. Dan banyak lagi alasan lain. Selama Pak Jamal menjadi alumni, bagaimana tren teman-teman kita, terutama anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri? Kira-kira hambatannya apa dan peluangnya apa? Terima kasih Pak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Harian Bangsa. Alhamdulillah untuk kegiatan perkuliahan di Thailand, yang kita tahu bahwa Thailand itu negara mayoritas Buddha. Hampir 90% itu Buddha. Buddha ya. Betul. Tapi banyak pesantren ya. Betul. Karena memang pesantren itu dari wilayah Thailand Selatan. Patani. Jadi, betul, Patani, Narathiwat, Yala. Lalu menyambung sampai ke Satun, Songkhla, seterusnya. Jadi bahwa kita ketahui Thailand itu mengalami aging population, di mana penurunan anak muda, jumlah orang muda, dan juga keinginan orang muda untuk menikah dan punya anak. Enggan menikah, ya. Apalagi punya anak. Gitu, aging population. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran untuk pemerintahnya. Dan itu berdampak kepada kursi di perguruan tinggi. Dan juga berdampak kepada tenaga kerja. Nah, jadi banyak universitas dari Thailand itu yang ke Indonesia untuk mencari para siswa-siswa berprestasi yang berkualitas untuk kuliah di Thailand. Jadi mereka butuh memang. Memang mereka mencari ke Indonesia. Saya pernah satu dialog dengan dosen dan pejabat di Mahidol University. Beliau mengatakan kami cenderung kepada mahasiswa asal Indonesia. Kenapa? Pertama itu loyal. Yang kedua loyal. Yang kedua pekerja keras. Jadi Indonesia termasuk pekerja keras bagi mereka. Betul, ya. Betul. Itu terkenal. Jadi lab atau mungkin orang Madura itu. Bisa jadi, Pak. Nah, saya ketemu satu Pak orang Madura, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Dia orang Madura yang tinggalnya di Palangkaraya. Itu kan menarik itu, Pak. Iya. Peristiwa Sampit itu kan. Iya. Nah, begitu. Jadi dia kembali lagi ke Thailand. Setelah dia lulus S2, dia balik lagi ke Thailand bersama istri dan anaknya. Lalu inilah mungkin karakter orang Madura, Pak ya. Dia persilakan istrinya kuliah dulu. Lalu dia menyusul berikutnya. Dan dua-duanya beasiswa. Nah, begitu. Jadi kembali kepada kebutuhan akan kursi kosong di perguruan tinggi tadi, mereka datang ke sini menawarkan. Bahkan baru saja 2 hari yang lalu, itu Prince of Songkhla University yang berasal dari wilayah di Thailand Selatan. Dia bilang, saya tanya, ini kalian datang sini mau ngasih beasiswa berapa banyak? Dia bilang unlimited katanya. Luar biasa, nggak terbatas ya? Betul, unlimited katanya. S1, S2, S3. Itu beasiswa ya? Beasiswa full. Dan itu tidak mempersyaratkan bahkan dia punya ijazah SD, SMP, SMA. Sekarang trennya adalah mereka mengikuti yang seperti di Amerika. Bahwa itu hanya diperlukan semacam tes TPA, SAT namanya, Scholastic Aptitude Test, semacam TPA kalau di sini. TPA kalau dari yang kita kenal kan dari Bappenas itu saja persyaratannya. Kalau lulus SAT katanya, skornya sekian minimal bisa langsung daftar, tidak ada persyaratan usia. Nah, faktor bahasa bagaimana itu? Nah, untuk bahasa mereka memang mempersyaratkan. Paling tidak itu bisa berkomunikasi. Makanya ada tes wawancara. TOEFL kira-kira? TOEFL itu awalnya memang tidak mempersyaratkan, Pak. Kalau bisa 500. Kalaupun tidak punya 500 kan melalui komunikasi. Kalau dia bisa mengikuti perkuliahan, nanti di pertengahan kuliah dia akan ada tes lagi. Sebelum dia, kalau di S1 itu kan ada proyek, Pak ya, namanya project untuk S1 lah begitu ya, undergraduate project begitu.
Sebelum dia defense atau pendadaran kalau di kita ya namanya. Sebelum dia pendadaran, dia harus menunjukkan sertifikat TOEFL. Nah, TOEFL itu bisa diambil di kampus. Tidak harus ITP yang harus lewat TOEFL kampus sana maksudnya. Betul, di internal kampus. Oh. Nah, seperti Mahidol. Mahidol itu kan universitas ranking 200 terbaik dunia. Dia punya lembaga sendiri di dalam kampus untuk testing bahasa. Jurusan yang paling ini bagus atau yang paling banyak diminati kayak di Mahidol apa? Untuk Mahidol memang mereka basisnya terkuat itu di public health, medicine, kesehatan masyarakat, kedokteran. Itu mereka kuat di situ. Karena memang kerajaan, Pak. Sistem kerajaan itu memang dana dari pemerintah, dana dari kerajaan itu memang pengkhususan spesifik. Berarti biaya untuk pendidikan luar biasa besar ya di situ. Betul, Pak. Cuman pemirsa yang perlu dipahami, di Mahidol University itu mahasiswanya pakai seragam kayak di sini. Betul. SMA ya. S1, kalau untuk S1, Pak. S1 itu ya. S1 putih hitam. Oh, iya. Di situ Unik, juga pakai sepeda yang paling banyak ya, Betul. bukan mobil ya. Betul. Di Universitas Mahidol itu. Karena wajib di asrama, Pak. Oh, gitu. Jadi untuk tahun pertama itu wajib di asrama. Jadi percuma juga mereka bawa mobil. Tapi persoalan agama bagaimana? Karena kalau lihat tren tadi tidak mau nikah, terus apalagi punya anak gitu kan. Ini kan ngeri juga dari segi perspektif keagamaan. Betul. Nah, saya dengar juga katanya di Mahidol, Pak Zamal pernah cerita, dosen perempuannya 90% nggak mau nikah ya. Betul. Nggak diimpor ke Indonesia aja gitu. Itu karena faktor itu tadi ya? Trennya memang freedom, Pak, kebebasan. Gitu. Kebebasan. Apalagi kalau sudah menjadi bagian dari akademik, gitu kan, mereka sangat liberal. Bahwa mereka di dalam kampus itu berani mengkritik raja. Oh, gitu ya? Mengkritik. Nggak apa-apa ya? Di dalam kampus. Nah iya, tapi nggak apa-apa ya? Tidak masalah. Artinya raja kan dengar itu pastinya. Betul. Karena banyak telinga yang dipasang kan Betul. oleh raja. Tapi nggak apa-apa ya? Betul. Nah, ini luar biasa ini. Bahkan demonstrasi tahun 70 itu yang meruntuhkan monarki absolut itu terjadi dalam kampus. Dan itu bersebelahan dengan istana raja. Oh. Di Thammasat University itu. Ya ini kebalik-balik nih. Ya. Yang mengklaim demokrasi kadang-kadang menindas gitu kan. Ini kerajaan, ini malah sangat demokratis ya. Iya. Ya. Itu akhirnya kan monarki absolut itu berubah menjadi monarki konstitusional. Oh, luar biasa itu, ya. tahun 70 itu tadi, 73. Sehingga mereka punya Perdana Menteri. Dan konstitusinya nggak dilanggar ya? Betul. Iya. Betul. Lalu kembali kepada kebebasan tadi, Pak ya. Kebebasan dalam dunia akademik tadi ya. Jadi karena mereka begitu liberal dan memang raja itu memerintahkan tidak boleh ada polisi masuk dalam kampus. Oh, tidak boleh. Ya. Polisi itu hanya boleh berada di luar pengamanan. Jadi kalau ada demonstrasi di dalam kampus, ada diskusi di dalam kampus itu bebas. Ya ini kebalikannya berarti ya. Kebalikannya. Jadi negara kerajaan tapi prakteknya demokrasi ya, terutama di kampus. Di dalam sementara kampus. ada negara republik prakteknya kerajaan. Baik Pak Zamal, nanti kita lanjutkan. Makasih. Mas Abdullah Firmansyah, Yayasan Sulaimaniyah, ya, Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah itu sudah berapa banyak mengirim siswa ke Turki. Ini pemirsa khusus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah ini kayaknya khusus ke Turki ya. Turki, kan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Masud. Jadi memang Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah ini sampai sekarang ya, yang sudah kita kirimkan ke Turki santri banyak sebetulnya. Tapi mungkin sebelum saya membahas ke program kuliah tadi, saya mungkin sedikit menceritakan bahwa Sulaimaniyah ini kan programnya awalnya didirikan tahun 2005 di Indonesia ini. Oh, baru ya? Baru, 2005 awalnya untuk program Al-Quran, program tadris, kitab kuning. Nah, kemudian awalnya di mana? Awalnya di Jakarta. Oh.
Jakarta di Jeruk Purut. Saya angkatan ketiga, Pak. Saya berangkat ke Turki tahun 2010. Berapa tahun di Turki? Kalau saya itu kebetulan. Jadi kalau istilah pondok itu ada kata mengabdi kan. Oke, mengabdi dengan pengabdian saya itu kurang lebih 12 tahun saya di Turki. Dari 2010 sampai 2022 awal. Saya. Di Turki 12 tahun itu termasuk mengajar maksudnya? Iya, mengajar, termasuk mengajar. Ya. Bahasa apa saja di sana yang dipakai? Bahasa yang dipakai di sana itu bahasa Turki kebanyakan. Bahasa Turki, bahasa Inggris juga ada, bahasa Arab tidak terlalu. Arab tidak terlalu. Cuman begini, uniknya Turki itu memang kan negaranya sangat itu sekali ya, perpaduan memang dari zaman kekhalifahan Utsmaniyah itu, karena itu diketahui sebagai negara tempat transit, sehingga banyak sekali suku, kemudian kultur makanan yang singgah di sana dan berkembang sampai sekarang. Jadi kalau di dataran di bagian yang perbatasan dengan Irak, Syria, itu memang berbahasa Arab. Dan bahkan uniknya itu kalau, ini saya nggak apa-apa nih bahasa masalah madhab, sama seperti Indonesia madhabnya Syafi'i. Kalau di perbatasan sana. Sementara kan Turki itu mayoritas kan bermadhab Hanafi. Tapi kalau yang di sana berbahasa Arab dan mayoritas bermadhab Syafi'i. Hanya di sana saja, tapi kalau untuk keseluruhan semua berbahasa Turki. Nah, bahasa Turki ini sebetulnya awalnya itu bahasa Turki itu kan bahasa Utsmaniyah. Bahasa yang berawal dari bahasa Utsmaniyah. Bahasa Utsmaniyah itu bahasa yang dipakai pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah, ratusan tahun, 600 tahun lebih, diambil dari bahasa Arab dan bahasa Turki. Bahasa Arab dengan bahasa Persia. Hanya saja di tahun 1923 ini ada perubahan. Ada perubahan karena memang waktu itu kan kekhalifahan runtuh, kemudian menjadi negara Republik Turki, sehingga bahasa tidak seperti bahasa yang dulu Utsmaniyah, yang itu, tapi ada sedikit perubahan, jadi bahasa Turki lah. Dan hurufnya pun kalau dulu itu pakai Arapegon kalau kita bahas di Indonesia. Sekarang sudah pakai bahasa Latin dari tahun 1923 itu. Seperti itu. Nah, kembali tadi, alhamdulillah pondok pesantren ini berkembang di Turki sudah, alhamdulillah sudah banyak cabangnya, sudah lebih dari 6.000 cabang, dan sudah seluruh Indonesia, seluruh Turki. Oh, seluruh Turki. Dan ini berkait langsung ya yayasan. Betul. Pusatnya di Turki. Jadi ini kayak di Indonesia kayak cabang gitu ya? Betul sekali. Bukan berdiri di Indonesia lalu mengirimkan ke sana, bukan? Bukan. Justru ini cabang. Jadi kita sudah ada di sana. Cabang kita di sana itu ada 6.000 lebih. Baru ini berarti melebarkan sayap, ekspansi ke Indonesia. Iya, betul. Seperti itu. Tahun 2005 di Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah sudah di 123 negara. Yang terakhir saya tahu itu 20. Yang Sulaimaniyah ini dipakai Sulaimaniyah siapa? Pendiri dari pondok ini itu masih berarti orang Turki. Zuriyah ya. Orang Turki, zuriyahnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ayahnya dari Sayyidina Husain, ibunya Sayyidina. Namanya itu Sulaiman Hilmi Tunahan. Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau, makanya kita kalau di Turki sendiri sih sebetulnya pondok-pondoknya itu tidak seperti di Indonesia. Kita punya satu nama ya, Santafi Sulaiman. Kalau di Turki itu setiap kelurahan nama tempatnya apa, biasanya pondoknya nama itu. Tempat tersebut gitu. Kelurahan itu untuk kelurahan apa, pondoknya nama itu. Tapi kalau di Indonesia lebih famous dengan nama Yayasan Tahfiz Sulaiman ya. Seperti itu. Jadi beliau itu masih keturunan dari Muhammad Al-Fatih. Iya. Jadi kakek beliau Sayyid Idris dinikahkan dengan adik perempuan Muhammad Al-Fatih pada zaman itu. Seperti itu. Kalau di Indonesia berapa banyak cabang? Kalau di Indonesia sendiri sekarang yang aktif ya, kalau yang aktif ada bidang khusus yang itu, tapi yang saya ketahui terakhir itu ada 84 yang aktif. Masih ada pembangunan juga 12 pembangunan di berbagai kota, termasuk di Padang sekarang, di Sumatera pun di Jawa Timur pun sekarang itu kita ada 14 cabang, kemudian ada 3 lagi pembangunan yang sedang berlanjut. Nah, kalau teman-teman santri misalnya mau ada keinginan untuk dapat beasiswa kan harus di tahfidz ini ya, di tahfidz. Itu teknisnya seperti apa kira-kira? Kalau untuk Yayasan Tahfiz Sulaiman ya, kalau untuk jadi memang programnya ada dua. Ada dua. Programnya ada dua untuk yang tahfiz dan tadris. Jadi itu memang tahfidz dan tajrid ya. Tadris. Ya. Tadris kitab kuning itu memang mondok. Tapi kalau ada yang program kuliah juga. Nah, yang kita berikan beasiswa secara full itu untuk yang program tahfiz. Jadi beliau
anak-anak yang biasanya kita adakan pengumuman itu dimulai dari bulan Mei, bahwasanya akan dibuka pendaftaran. Nanti dibuka pendaftaran di bulan 10, bulan 11, 12 itu sudah mulai ada penyeleksian. Ya, Berapa biasanya yang daftar di sini tiap tahun? Alhamdulillah ada setiap tahun meningkat. Awal mula 4 sampai 4.000, 6.000 walaupun 4.000 kapasitas ya. Walaupun kapasitas kita mungkin di 1.000, 1.200 karena kan memang. Jadi dari 4.000 itu yang diterima hanya 1.200-an. Gitu. Itu apa kira-kira yang paling menjadi persyaratan utama apa? Penguasaan Al-Qur'an? Penguasaan Al-Qur'an. Baca. Iya, di awal ujian pertama itu kita tes. Jadi semua dibagikan sesuai dengan daerah masing-masing. Lebih dekat ke pesantren mana, kita panggil ke sana, atau kalau tidak via telepon kita tes bacaan Al-Qur'an mereka. Mbak, yang dites itu apa? Bacaan apa hafalan? Bacaan dulu. Bacaan dulu. Terus? Bacaan. Setelah itu nanti ada ujian juga yang kedua. Ujian yang kedua ini diadakan di asrama, itu karantina. Nah, ini yang menentukan anak ini diterima atau tidak. Jadi selama karantina kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu itu kita lihat akhlaknya, cara mereka mengikuti pelajarannya, dan di situ baru kita ada tes penghafalan, kekuatan, kemampuan mereka dalam menghafal, cepat atau tidaknya dan sebagainya. Ada anak yang cepat menghafal, tapi kita lihat kesehariannya kurang bagus ini. Berarti kalaupun dia jadi hafiz, belum tentu dia bisa menjaga. Nah, itu menjadi pertimbangan yang besar. Kita akan menerima anak itu menjadi ini atau tidak. Di Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah ini yang di Indonesia berapa tahun mereka sebelum berangkat? Di Indonesia itu tergantung ini, Pak. Jadi yang kita terima anak-anak ini ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP. Kalau yang lulusan SD karena memang usianya masih muda, sehingga jenjang pembelajaran di Indonesia agak lebih lama, tidak hanya 3 tahun atau 2 tahun saja. Kita agak lamakan sambil melatih kedewasaan mereka, karena kita akan lepas ke negara orang, gitu kan. Hubungan mereka dengan keluarganya pun belum tentu matang, jadi kita matangkan terlebih dahulu. Biasanya itu 4 tahun, paling mentok 5 tahun setelah itu kita berangkatkan ke Turki. Nah, kalau yang lulusan SMP itu 3 tahun paling maksimal ya, paling maksimalnya 3 tahun setelah itu kita berangkatkan ke Turki, itu kan di Turki. Itu lalu ada program tajrid. Tadris yang kitab kuning. Ya, kitab kuning. Jadi, nah, itu gimana itu? Jadi ini, program tahfiz itu, jadi anak yang mengikuti program ini, tahfiz dengan tadris ini, beliau masuk daftar di tahun pertama mengikuti program pratahfiz. Pratahfiz itu 1 sampai 1,5 tahun. Pratahfiz pelatihan mereka membaca Al-Quran, diulang-ulang menghafal Al-Quran, persiapan, cara menghormati Al-Quran seperti apa, itu kita terapkan dari sekarang. Ya, karena kan kita ketahui dan kita percaya pada saat kita menghafal Al-Quran itu, kita tidak hanya menghafal, tapi Al-Quran itu diibaratkan, ya kalau kita ibaratkan Al-Quran sebagai seorang yang hidup di depan kita, kalau kita lebih menghormati mereka, mereka pun akan lebih baik pada kita. Ya, kita akan menghafalnya. Jadi supaya itu kita kenalkan adab-adab terhadap Al-Quran, memuliakannya. Tidak hanya dengan ini, bagaimana kita tidak pernah menempatkan Al-Quran itu di bawah pusar seperti itu. Itu pun sampai hal sekecil, terlihat kecil sih memang, tapi sebetulnya besar. Berarti akhlak ya? Itu akhlak terhadap Al-Quran. Iya, betul. Itu dalam masa pratahfiz itu kita terapkan. Setelah itu baru ketika mereka sudah mengenal itu dan sudah sukses di situ, kita melakukan program tahfiz. Biasanya rata-rata untuk anak Indonesia itu 1 tahun sudah selesai. Karena kita memang memakai metode tersendiri, metode Utsmaniyah. Cepat ya berarti ya? Iya. Menghafalnya cepat ya? Menghafalnya cepat. Jadi metode yang kita pakai itu metode tahfiz Utsmaniyah yang diterapkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah selama 600 tahun. Itu. Jadi kita pakai metode tersebut, kita modifikasi lah karena disesuaikan dengan keadaan anak zaman sekarang. Dan alhamdulillah efektif 1 tahun itu kalau memang dia continue. Kalau dalam 1 tahun memberangkatkan berapa anak? Sampai 300-400 tahun untuk tahfiz ya, untuk tahfiz ini. Kemarin itu masih tahfiz dan tadris, 300 sampai 400 tahun bisa kita berangkatkan. Ya, gitu. Terus yang lain? Yang mana yang? Yang misalnya katanya tadi ada yang program kuliah. Kuliah. Program kuliah ini. Nah, ini pemirsa yang tahfidz tadi bukan untuk kuliah tapi kayak kan? Iya, mereka tadris. Mereka di sana pun melanjutkan pelajaran kitab kuningnya. Yang jadi lanjutan lah dari pelajaran yang di sini. Jadi tahfidz
sekaligus mempelajari kitab kuning di Iya, sana. Iya, Oh. setelah selesai tauhid Itu tersendiri ya. itu tersendiri. Terus ada yang Ada kuliah. Nah, Hmm. program kuliah ini baru kita bentuk di 2019 sebetulnya, Bapak. Sebelumnya kita tidak ada fokus di sana, tapi dikarenakan banyak permintaan wali santri yang mengatakan, kita kan kalau di, mohon maaf, di pesantren itu panggilannya Abi. Abi itu bahasa Turkinya, bahasa Turki yang artinya kakak. Jadi kalau kita bukan Abi bahasa ayah, Bukan, kayak ini ya, bukan. kayak bahasa Arab. bukan. Jadi kalau di apa namanya, di asrama di pesantren kita itu panggilan kepada ustadz itu Abi kita panggil. Supaya kedekatan antara santri dengan pengajarnya itu terasa seperti adik kakak. Gitu. Nah, permintaan wali santri Abi katanya, bagaimana ada banyak anak kami yang sudah lulus SMA yang tidak bisa mengikuti program tahfiz, tapi dia tetap pengen di Sulaimania. Bisa difasilitasi atau tidak? Kemudian ada juga anak-anak yang memang dia sudah lulus tahfiz atau dia tidak bisa menyelesaikan tahfiznya. Nah, ini anak gimana bisa difasilitasi nggak untuk tetap bisa berangkat ke Turki, tapi dengan jalur apa? Nah, dengan maraknya apa namanya, mahasiswa yang berangkat ke Turki pada saat itu, saya mencoba meneliti ini anak-anak berangkat ke sini dengan apa, dengan jalur apa, bagaimana cara mereka. Ternyata bervariasi, ada dengan beasiswa tadi, kemudian ada dia apa namanya, ada teman-temannya, teman yang sudah di sana jadikan apa namanya, batu loncatan untuk bisa berangkat ke Turki. Ada juga ternyata konsultan-konsultan pendidikan yang sudah terbentuk di Indonesia, bahkan sekarang itu sudah lebih dari 35. Sudah banyak sekali, sudah menjamur sekali. Nah, dari situ, oh kenapa tidak? Kita kan untuk living cost, untuk tempat kita sudah punya tempat di. Oh, jadi kan, yang mahasiswa itu nanti ditempatkan di Sulaimania juga? Iya, tentu. Jadi kita alhamdulillah di Turki itu di setiap kota sudah ada asrama. Jadi kita bahasanya asrama ya, pesantren. Mana yang lebih dekat ke kampus tersebut itu kita jadikan sebagai asrama mahasiswa. Santri. Tapi bayar ya, ini ya tidak bisa beasiswa ya? Kalau untuk program kuliahnya bayar. Jadi karena memang cost-nya tinggi. Jadi kita tinggi itu seberapa kalau dibanding di Krus Indonesia? Tinggi iya. Misalnya bukan salah paham ya. Kalau tinggi itu saya maksud dengan tinggi itu begini. Kalau kita yang cover sendiri untuk sekian peserta, 100 200 peserta kita cover sendiri itu tinggi. Tapi kalau untuk orang perorangan, nah, kuliah saya mau kuliah di Turki ya itu tidak terlalu tinggi. Nah, berapa? Kalau yang umum itu kalau di sini satu semester misalnya 2 juta misalnya. Kalau di sana kira-kira berapa? Iya, sekarang mulai kalau dari jurusan sosiologi ya. Sosiologi itu paling rendah biasanya dari kisaran 3 juta. 3 juta, 3 juta setengah. Itu kan bergantung ke kampusnya sendiri. Kalau kampusnya yang di Istanbul mungkin agak mahal. Yang branding kayak Istanbul University. Tapi Istanbul itu kan ibu kota ya? Iya, ibu kota. Bukan ibu kota sih. Sekarang masih apa namanya? Terkenal dulu ibu kota, tapi setelah Turki menjadi republik kan menjadi Ankara ibu kotanya. Oh iya betul. Tapi memang tapi kan besar. Secara ini kan tetap berfungsi sebagai kota terbesar kan. Betul. Kota terbesar, semua turis dan sebagainya semua di sana, ekonomi semua di sana. Jadi bergantung jurusan dan bergantung kampusnya juga, tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia terjangkau lah di sana gitu. Kalau saya kan karena sekarang itu kan inflasi di Turki ini. Jadi yang di cover oleh Sulaimania adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Living cost enggak ya? Jadi gini, tempat tinggal, living cost sudah, living cost. Jadi semua sudah masuk. Ketika mereka tinggal di asrama, itu sudah 3 makan 3 kali sehari, laundry, tempat tidur. Nah itu berapa bayarnya kalau di sana? Kalau di sana, kalau untuk yang tidak tinggal di Sulaimania, enggak yang kalau tinggal di Sulaimania itu 1 tahun 6 juta. Oh. 1 tahun 6 juta. Murah juga ya? 1 tahun kita ambil 6 juta. Itu pun kita bahasakan dengan uang sedekah lah. Karena kan itu kita kelola dengan uang Baitul Mal. Berarti otomatis hanya bayar uang kuliah aja ya? Uang kuliah dan uang keberangkatan. Jadi kita memang ada paket-paket tertentu yang kita ini kan. Kalau jurusan terserah. Anaknya mau umum atau apa? Iya. Tapi memang kita biasanya arahkan ke umum. Kenapa? Karena pembelajaran agama kita kan gembleng nanti pada saat dia di asrama. Di pesantren pun tidak hanya tinggal saja, tapi tetap ada pembelajaran Al-Quran, ada pembelajaran kitabnya juga. Jadi supaya tidak ini. Dan memang ini ketika kita buka tahun 2019, antusiasme para wali santri ya, terutama sangat itu sekali ya. Karena
kan kekhawatiran seorang orang tua itu ketika anaknya dilepas ke negara yang jauh, siapa yang akan menguruskan, siapa yang memperhatikan gitu kan. Tapi pada saat anaknya bertempat di pesantren, ada seorang ustadz yang bertanggung jawab, sehingga itu yang bisa mengobati kepenasaran atau ketakutan orang. Saya pernah ditawari untuk wisata ke Turki. Oke. Boleh nih setelah ke Thailand ke Turki mungkin ya. Ya. Itu 11 hari. Ini dari travel. Itu hanya 20 juta, benar ya? Ya. Memang murah ya ke sana ya? Kalau di sana, untuk di sana memang, kalau itu tidak termasuk tiket mungkin ya. Itu sudah termasuk tiket? Sudah termasuk tiket. Oh, Masya Allah. Jadi tiket, hotel, bahkan hotelnya mewah, terus makan itu selama 11 hari. Makanya saya juga kaget, 20 juta. Gitu. Yang nawari seorang kiai di sini, profesor makan. Di UIN. Ngajar di UIN kebetulan. Nah, kembali ke Pak Zamal. Berarti yang paling banyak di Thailand itu beasiswa ya? Untuk sementara ini Pak, orang Indonesia yang studi ke luar negeri ya, memang kan kalau dia dosen, kalau dia peneliti, dia carinya beasiswa kan. Tapi ada banyak sebenarnya orang tua yang mengantarkan anaknya ke studi luar negeri pakai biaya sendiri. Di NUS itu yang beasiswa dengan yang biaya sendiri lebih banyak yang biaya sendiri. Padahal NUS itu nomor 10 terbaik dunia. Bahkan di NUS itu ada gedung yang namanya nama orang Indonesia. Berarti orang Indonesia nyumbang gedung itu. Oh, gitu. ya. Gitu. Nah, itu tergantung sih, Pak. Jadi, kalau universitas terbaik dunia seperti di Harvard, MIT, Stanford, atau di Oxford, itu banyak orang tua yang ngirim pakai biaya sendiri. Iya. Nah, Nggak, masalahnya kan begini. Yang paling banyak itu calon S1 kan gitu kan. Bukan, kalau S1, S2, S3 itu kan ya tertentu aja yang punya karir dosen, biasanya kan seperti itu. Di sini aja S2 kan susah juga calon mahasiswanya. Nah, maksud saya teman-teman santri yang lulus aliyah, yang lulus SMA, itu kan mungkin kepingin ke luar negeri, itu yang paling mudah jalurnya seperti apa? oh ya, alhamdulillah ini. Jadi Kemenak, Pak, ya. Kementerian Agama itu baru mendapatkan kerjasama dengan kita kenal itu LPDP. Dan itu diperuntukkan bagi siswa atau santri. Beasiswa S1, S2, Itu S3. sama dengan Diknas berarti itu. Kemendikbud itu. Kalau LPDP juga. Kalau Kemendikbud itu kan untuk sekolah umum. Kalau yang ini Kemenak itu sekolah khusus aliyah. Gitu. Iya, Nah, itu bisa kemana saja. Bahkan alhamdulillah 2 minggu yang lalu itu Mahidol diterima. Menjadi salah satu-satunya universitas dari Thailand yang akan mendapatkan beasiswa LPDP. Kalau dinamakan itu, kalau di Kemenak itu namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Satu-satunya. Setelah 7 tahun mencoba. Gitu. Dan itu dibiayai full. Termasuk living cost-nya? Betul, semuanya. S1, S2, S3. Dibiayai full. S1, S2, S3 juga Betul. Ya? Itu khusus untuk yang santri. Nah, kalau yang sekolah umum, itu dari Kemendikbud. Nah, itu kalau selama ini tren yang terutama yaitu S1 gimana? Peluang-peluangnya itu loh. Kan ini kan diseleksi. Betul. Ya kan? Dan yang jumlah, yang daftar jumlahnya ribuan. Iya. Dari kami diskusi Pak ya di Kemenak itu beliau Pak Direktur itu bilang ini tren baru. Kalau memang santri kuliahnya di non agama gitu, non ilmu agama itu tren baru gitu. Karena biasanya image-nya itu kalau lewat Kemenak ya ke mana? Ke Mesir, Ke gitu. Mesir, ke Timur Maroko, Tengah, ya. Tunis, gitu. Nah, ini tren baru, makanya mereka suka sekali. Kok kampus di negara Buddha begitu, itu nanti santri bisa kuliah di sana. Nah, gitu. Itu tapi harus kuat iman juga, karena roknya kayaknya mahasiswa di Mahidol University segini-segini. Iya, betul. Tidak ada batasan untuk tingginya potongan
Pro itu nggak ada batasan. Iya gitu ya. Seperti Jepang kan. Iya, 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 iya. Betul. Nah, kuliah keagamaan nggak ada ya di eh, Di Thailand? Ada Pak, untuk universitas yang di selatan. Bahkan dia punya fakultas agama Islam. Prince of Songkla University yang dia cabangnya Patani, dia punya fakultas agama Islam. Karena memang khusus untuk wilayah konflik ya. Thailand Selatan itu kan konflik. Tapi kan, ya mohon maaf, untuk apa kuliah agama di Thailand itu? Seharusnya orang Thailand kuliah ke Indonesia kan gitu kan lebih pintar gitu kan. Iya. Nah, tapi yang paling penting kan begini, ada peluang-peluang yang besar kan ke luar negeri, baik melalui beasiswa maupun mandiri. Nah, yang kalau misalnya peluang lewat beasiswa itu tidak bisa karena faktor keterbatasan kuota dan seterusnya, kalau bayar mandiri gimana misalnya? Untuk kuliah, kalau kita bandingkan di Indonesia Pak, di Indonesia itu kan universitas negeri kan ada banyak itu. Ada skemanya, ada skema mandiri, skema undangan, nah seterusnya. Nah kalau kita ambil yang ceiling yang paling atas ya, jadi kalau kita plafon paling atas lah, yang sumbangannya sampai ratusan juta gitu ya. Nah kalau di Thailand itu ya, kalau 4 tahun kuliah S1 itu maksimal habisnya 700 juta. Maksimal 700 juta? Iya. Ini angka besar sekali nih. 4 tahun Pak. Itu termasuk living cost, termasuk kuliah. Itu kan universitas 200 terbaik dunia. Oh, yang di Mahidol itu? Mahidol. Ya. Terus kalau sejauh ini Pak ya, untuk Thailand yang saya tahu tuh ada universitas terbaik itu kan Chulalongkorn, Mahidol, Thammasat, Kasetsat, Chiang Mai University, Mevaluang. Nah itu sampai saat ini itu misalkan kuotanya 10, yang dapat itu 8. Oh, kekurangan ya? Kekurangan. Makanya mereka sampai harus ke sini Pak, berkali-kali mencari mahasiswa. Bahkan nanti itu tanggal 30 dan 2 Mei itu wakil rektor, wakil presiden lah kalau dari sana itu, Prince of Songkla itu dia akan datang ke sini. Tadi saya katakan unlimited katanya beasiswanya. Iya, iya. Tapi ada nggak persyaratan, misalnya setelah lulus harus begini-begini? Itu mereka, kalau untuk kita kan setelah kuliah lulus S1 kita kan masih bingung tuh Pak. Kebanyakan mau kerja di mana kan gitu. Mereka menyediakan namanya bursa lapangan pekerja gitu ya. Oh, yang job di Thailand lah, ya. gitu. Dan itu ditawarkan Pak. Saya pernah ketemu dengan honorary konsulat di Thailand yang di Surabaya. Beliau bilang kalau ada di sini lulusan Thailand bisa bahasa Thailand, hari ini masukin CV, hari ini diterima. Kerja ya? Terima kerja. Karena kenapa? Karena banyak pekerja dari Thailand itu mereka urusan imigrasinya berat lah, susah. Jadi mereka prefer kalau ada lulusan Thailand bisa bahasa Thai langsung diterima kerja. Kuliahan bahasa Thailand ya di sana ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Itu semua perguruan tinggi apa? Ada programnya Pak. International program namanya. Oh. Kalau yang pakainya international program semuanya pakai bahasa Inggris. Nah mereka menyediakan kalau mau ikut kuliah bahasa Thai itu gratis. Ya. Enggak. Kalau khusus program internasional, itu berarti mahasiswanya dikumpulkan secara tersendiri? Iya, ada kelasnya sendiri. Enggak, misalnya kalau mengambil jurusan farmasi atau teknologi, tersendiri juga? Betul. Berbeda kelasnya dengan anak Thai. Kalau anak Thai itu kan, dia ngertinya bahasa Thai. Nah, kalau ini kan pakai bahasa Inggris. Gitu, kelasnya sendiri. Ya, saya tempoh hari kan ke Cina. Ke salah satu perguruan tinggi di sana, di daerah Fujian, itu banyak sekali mahasiswa dari Indonesia, terutama dari daerah timur. Nah, kebetulan oleh pihak kampus dipertemukan dengan rombongan saya, sehingga terjadi dialog. Jadi kita ketemu teman-teman mahasiswa dari Indonesia di perguruan tinggi itu. Kita tanya, apa problem yang dihadapi oleh kalian? Bahasa katanya.
Loh, Anda sudah berapa lama di sini? Sudah 6 bulan, ada yang 2 tahun. Tapi masih problem bahasa. Jadi menangkap pelajaran itu nggak ngerti karena faktor bahasa. Nah, ini kan problem serius ini. Sampai di situ di Cina itu, di Fujian itu diberi kursus tersendiri gitu loh. Jadi selama berapa bulan, 6 bulan atau apa itu diberi kursus. Nah, ini gimana mengatasi hal seperti itu? Di wilayah kampus, Pak, ya, itu kalau semua mahasiswa itu bisa dikatakan bisa bahasa Inggris. Semua mahasiswa lokal itu bisa bahasa Inggris. Terus juga untuk yang Muslim ada makanan halal. Itu yang jualan itu orang dari Thailand Selatan bisa bahasa Melayu. Nah begitu. Terus karena memang Thailand itu baru mulai dia ini ya berusaha mencari keluar begitu ya, melihat keluar lah maksudnya. Kalau sebelumnya kan mereka kan puas dengan Thailandnya begitu, nasionalisme lah, ultranasionalis lah begitu. Nah sekarang mulai mereka membuka diri, gitu. Bikin Thai Center di banyak negara begitu. Nah jadi mereka mulai mengajarkan bahasa Thai, gitu. Supaya orang kenal Thailand tuh bukan cuma jadi tempat turis gitu. Mereka juga maju dalam urusan pendidikan. Bahkan banyak produk otomotif di Indonesia kan produknya dari Thailand. Nah, gitu. Ya bukan hanya itu, Indonesia aja impor beras dari Thailand. Beras, gula, iya, gitu. Nah kalau di Sulaimania, kira-kira mengatasi problem bahasa itu bagaimana? Kalau untuk yang program tahfiz sendiri, Pak, di pondok, jadi karena mereka akan melanjutkan program itu 3 bulan pertama kita memang memberikan gemblengan bahasa Turki di Turki. Nah, di Turki? Di Turki. Di sini pun sama, kita wajibkan mereka untuk berbahasa Turki sehingga pada saat ke sana mereka tidak terlalu kelabakan. Tapi kalau komposisinya ya? Iya. Tapi kalau untuk program kuliah, biasanya setiap jurusan yang diambil itu memang mereka itu ada program Tomer. Jadi kalau misalkan jurusan yang dipilih oleh si anak itu berbahasa Turki, itu akan ada tes bahasa Turki dulu sebelum dia masuk kuliah. Kalau tidak lulus sesuai dengan yang diinginkan, maka dia diharuskan mengikuti kursus Tomer yang disediakan oleh kampus tersebut selama 1 tahun. Itu levelnya ada 5 level, A1, A2, B1, B2. Rata-rata selama ini gimana? Mereka lolos lancar? Kalau untuk yang kuliah, karena kan memang secara profesional, karena mereka pun yang menyuguhkan kampusnya itu sendiri, sehingga memang pengajarnya pun akan memberikan effort sesuai dengan level yang mereka inginkan kan. Tapi kalau untuk santri itu ya bergantung kepada santrinya itu sendiri. Kalau dia bergaul dengan orang Indonesia, keseharian dia dengan berbahasa Indonesia memang agak lamban. Tapi kalau kita baurkan dengan orang Turki, maka dari itu biasanya kalau pada saat saya lagi tugas di sana, penempatan anak-anak itu satu pesantren tidak lebih dari 15 orang Indonesianya. Karena supaya bahasanya itu tadi supaya cepat dipelajari, dipahami. Kalau alhamdulillah sukses. Outputnya bagaimana? Artinya ini kan sudah mulai tahun 85 ya? Okay. 2005 apa? 2005. 2005. Yang di Indonesia apa yang di sana? Yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Nah, 2005 itu kan sudah sekian puluh tahun. Selama ini output setelah dari Turki, apakah di Turki atau di sini mengajar atau kemana mereka ini? Kalau untuk program tahfiz ya, karena memang kita berikan beasiswa full dan kita bermaksud juga untuk supaya mereka bisa mengembangkan apa yang mereka pelajari, itu memang ada kewajiban untuk mengabdi beberapa tahun di pondok. Turki? Entah itu di Turki, entah di Indonesia, entah di Malaysia, entah di Singapura, entah di Filipina, dimanapun. Yang dibutuhkan orang Indonesia kita kirim ke sana. Ya, kalau itu sudah wajar lah. Okay. Kalau umumnya di pesantren itu ya, pesantren Indonesia, alumninya itu kalau pulang kan mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren, ada yang juga mendirikan perusahaan, termasuk seperti saya ini, perusahaan peres gitu kan. Nah, yang di Sulaimania itu? Iya, itu melanjutkan tadi, itu yang kita wajibkan 2 tahun, 3 tahun. Tapi kebanyakan seperti saya, lanjut.
Dan semua personel, mohon maaf, bukan personel, pengajar di Sulaimania itu tidak ada yang dari lulusan lain, pasti semua lulusan Sulaimania, lulusannya sendiri, gitu. Semua pengajar. Itu memang Dan tidak bahkan itu tidak menerima dari luar atau memang menggembleng sendiri? Iya, kita menggembleng sendiri. Kita memang menggembleng sendiri. Karena gini, kita itu pertama memang sudah bukan adat istiadat ya, sudah memang proses program kita seperti itu dari Turki. Yang kedua, yang kita cermati sekarang itu pada saat kita mengadopsi dari luar, untuk penyesuaiannya agak sulit. Sempat pernah kita mengadopsi beberapa ustadz dari luar pada saat melihat kok saya merasa terkucilkan sendiri. Misalkan 10 pengajar ini sudah tahu nih gimana di Sulaimania sistemnya seperti apa. Itu segala macam, sementara dia baru datang dan dia tidak tahu sendiri, akhirnya terpental sendiri, keluar sendiri. Itu untuk program tahapnya. Tapi kalau untuk di sekolah-sekolah seperti TK kita ya tetap kita ngambil dari luar yang profesional, karena kan itu harus kebutuhan yang diharuskan oleh bahasanya, mohon maaf nih, yang diharuskan oleh, karena itu kan manajemen semacam perusahaan, jadi kita harus masukkan psikolog juga, harus memasukkan itunya. Nah, kita untuk psikolog kan masih belum ada yang mumpuni, yang lulusan psikolog, akhirnya kita pun mengadopsi. Oh, mulai dari TK ya? TK pun ada. TK, SD? TK, SD tidak ada. Sekarang untuk kekurangan di Indonesia ini SD yang tidak ada. Tapi kalau di Turki sudah ada, alhamdulillah. TK, SD, SMP, SMA, sebenarnya semua jenjang ada. Semua jenjang ada. Cuman kalau untuk Indonesia sendiri, baru TK, SD-nya tidak ada, SMP, SMA. Bukan Sanabi ya, bukan? Bukan. Jadi program SD, SMP, SMA-nya ini adalah program muadalah. Yang diberikan oleh Menteri Agama. Kan ada beberapa pesantren yang diberikan itu muadalah, sehingga lulusan dari pondok tersebut sudah bisa menyandang ijazah SMP dan SMA. Seperti itu. Berarti tiap tahun itu yang di sini, Sulaimania itu yang di Indonesia tidak pernah kekurangan calon santri ya? Calon santri alhamdulillah tidak kekurangan. Yang kekurangan itu tempat santri. Oh gitu. Ya. Tapi kan biaya apa nggak disuplai dari Turki pendanaan? Pendanaan tidak sebetulnya. Mandiri ya? Mandiri. Mandiri. Tidak disuplai dari Turki. Mandiri, dari uang zakat, sedekah. Kebanyakan dari situ. Walaupun sebetulnya kita juga mengambil syahriah ya, kita bahasakan ya, bulanan dari santri pun, yaitu uang sedekah kita sebutkan, karena kan yang kita pakai adalah uang Baitul Mal. Tapi tentu itu tidak mencukupi. Ada nggak paham yang dikembangkan di Sulaimania, paham apa gitu? Kalau di ini dunia Torikot misalnya kan ada kayak gini-gini. Di Sulaimania apa kira-kira yang khas itu? Khas ya. Jadi khas di Sulaimania itu, kalau Torikotnya juga ada sebetulnya. Kalau di Sulaimania, Torikot Naqsyabandiyah. Karena kebetulan kan Ustadz Sulaiman Hilmi Tunahan sendiri, beliau adalah salah satu syekh Torikot Naqsyabandiyah, silsilah ke-33. Kalau dihitung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ada Torikotnya juga, ada tahfiznya juga. Makanya memang banyak. Ya walaupun mungkin kita berpakaian seperti ini ya, memang kalau di pesantren kita seragamnya agak beda dari yang lain. Jadi kalau di Turki itu, kalau santri itu kalau misalkan dia pakaian dasi, jas, kemudian dia belakangnya itu yang sobekannya itu dijahit, itu santri atau enggak itu ustadz. Udah terkenal. Kalau kita berpakaian gini di Turki jalan, udah dipanggil ustadz gitu. Oh gitu. Iya, gitu. Oh, ini memang khas. Iya, memang ini seragam kita di pondok gitu. Mengajar itu pakai jas juga. Iya, ya di kondisi lokal lah. Kalau panas mungkin tidak pakai jas, tapi kalau ini pakai jas. Yang tadi sobek itu maksudnya apanya? Ininya. Gini kan nanti jas belakang kita agak sobeknya nih. Ini biasanya kalau Sulaiman ini kita jahit. Kalau punya bapak ada sobekannya kan di sini. Di belakang. Oh iya. Okay. Nah, itu maksudnya apa? Ya itu mungkin begini aja sih filosofinya. Kalau yang pengajar itu ada sobekan atau enggak? Tidak, semua kita tidak ada sobekan. Tidak ada. Tidak ada. Ya filosofinya supaya tidak menyerupai orang-orang yang non muslim gitu. Kita kan pakai yang kayak gitu. Loh, mengajar agama tapi katanya kan ada yang orang berpikiran demikian gitu ya. Mohon maaf. Ya kan ada hadisnya. Iya. Tasyabbaha biqaumin fahum minhum kan. Ya, kita sebagai pembedaan
bedanya kita dari yang Oh, jadi itu khas Sulaimaniyah itu nggak ada sobekan ya Nggak ada di sininya, sobekannya, pokoknya utuh gitu ya. Iya. Sebenarnya pecinya warna biru biasanya kita, biru tua Apanya? pecinya. Oh, pecinya. Pecinya biru Tapi tua. kan orang Turki bukan seperti ini modelnya. Ya kan ada pakaian adat tersendiri. Jadi justru iya, betul sekali. Jadi dulu itu ya Ustadz Sulaiman Hilmitunan Qadassallahu beliau pernah mengatakan, di Turki kan pernah mengalami masa-masa di mana pengajaran agama Islam itu sulit sekali setelah kekhalifahan Utsmaniyah itu. Sulit sekali. Di zaman perubahan itu, transisi itu, sampai azan pun jadi bahasa Turki dan sebagainya. Iya. Sehingga itu jadi Ustadz Zaman Sulaiman, Kemal ya. iya, saya seperti itu. Jadi Ustadz Sulaiman itu mengatakan Islam diruntuhkan oleh orang yang berdasi, maka kita akan hidupkan juga dengan cara kita berdasi. Karena ini lebih diterima. Gimana? Islam diruntuhkan oleh orang berdasi. Dan kita pun akan hidupkan dengan berdasi gitu. Oh. Jadi bukan seperti hadis tidak menyerupai ya, malah menyerupai ya. Jadi begini, dalam arti kita pakai seperti ini itu supaya lebih bisa diterima gitu, Pak. Karena dulu pernah sempat ya seperti layaknya pesantren-pesantren di tempat lain kan, pakai udeng gitu segala macam. Ternyata tidak begitu diterima. Ya banyaklah di Indonesia pun ada seperti itu kan. Ada orang ketika berpakaian, mohon maaf ini bukan prediksi saya, tapi ada beberapa yang kita pun kadang berpapasan dengan orang-orang di luar seperti itu, yang beranggapan bahwa ketika berpakaian jenggot dan sebagainya, wah ini orang kurang maju, pemikirannya kurang pasti terbelakang. Ada yang seperti itu. Ada yang orang sudah ketakutan sendiri, ini orang dari mana gitu. Apalagi kita dari Eropa datang itu kan untuk agama Islam segala macam dari negara yang itu. Jadi banyak beranggapan demikian. Tapi ketika berpakaian seperti ini menjadi alat dakwah kita, ya kan? Menjadi alat dakwah mengeropakan diri itu ya. Dan diterima oleh semua kalangan. Yang muslim, yang non muslim dan sebagainya. Alhamdulillah ya udah, berarti kita seragamkan seperti ini. Oh, memang sengaja ya dari segi performan itu Europe sentris gitu ya. Oh. Cabang kita yang pertama itu kan di Jerman, Pak. Cabang kita pertama di Jerman tahun 75. Waktu orang Turki berangkat banyak sekali berbondong-bondong ke Jerman untuk jadi imigran kerja di sana. Ya, ustadz-ustadz pada waktu itu dikirim ke sana untuk menyertai mereka seolah-olah seperti imigran, tapi tujuan kalian satu, untuk mengajarkan anak-anak mereka, karena mereka itu akan berkeluarga dan bertempat tinggal di sana. Saya pernah ke Maroko. Maroko itu kotanya kan luar biasa. Dulu rombongan juga diajak ke Aceh sama Gus Mohib dan terusnya itu. Saya melihat memang tata kota macam-macam, di samping memang faktor alam ya, kebetulan pinggir laut yang indah, juga memang ada orientasi ya Prancis karena memang bekas jajahan. Artinya performan kota macam-macam itu memang luar biasa, tertata rapi, ya model-model Eropa lah kalau menurut saya itu. Bahkan Singapura tuh saya kira kalah itu dengan Maroko. Apa terkait dengan itu ya? Artinya ini menjaga performan, menjaga dalam, taruhlah kalau tadi beliaunya bilang dakwah dengan model seperti itu ya. Tapi Turki sendiri kan juga lebih dekat dengan Eropa kan memang, dari berbagai orientasi budayanya itu. Betul sekali. Seperti itu. Dan alhamdulillah sebetulnya ya mungkin dari cara berpakaian seperti ini dan mudah diterima seperti tadi yang saya sampaikan, cabang kita sekarang alhamdulillah. Ketimbang pakai jenggot, pakai jubah gitu ya. Tapi perlu dicatat bahwa kita pun tidak menolak itu. Kita sebagai orang muslim mengakui dan mengini bahwa itu adalah sunnah Rasulullah. Pakai jenggot sunnah Rasulullah. Bahkan bahkan kita itu kadang ada ini, ketika kita mencukur jenggot gitu, paling tidak katanya 70 kali kita istighfar karena tidak bisa menghidupkan sunnah tersebut. Gitu. Iya. Tapi kan juga jenggot ya oke lah. Tapi substansi Nabi itu kan kalau dilihat secara utuh ya, hadis-hadisnya kan ya soal kepantasan.
kepantasan, terus keharmonisan, dan ya mohon maaf, bukan semata-mata lalu jenggotnya harus panjang, tidak terurus, kadang hanya 3 lembar tapi dipanjangkan. Kan dari nilai apa ya, estetika, artistik dan performan itu kan bukan seperti itu. Nabi itu kan kalau ada digambarkan rambutnya potongannya nggak panjang, nggak pendek, ya kan seperti itu. Nah, kalau ada orang yang memaksakan jenggot hanya karena itu kan ya repot juga kita itu. Apalagi ya ini tadi sampai istighfar karena nggak bisa memelihara jenggot. Iya, karena gini, apa namanya, ya mungkin untuk penafsiran itu orang-orang beda tafsir ya. Tergantung bagaimana kita menafsirkan sesuai dengan itu masing-masing. Itu pun sama ya, ada yang ya itu tergantung tafsiran masing-masing ya. Tapi kalau kita itu selainnya yang paling utama adalah sunnah Rasul yang harus kita hidupkan itu adalah mengajarkan agama kepada orang. Itu yang paling utama. Jadi bobot sunnah yang paling tinggi di antara sunnah-sunnah yang lain, sehingga termasuk menghafal Al-Quran. Iya, itu menghafalkan Al-Quran, mengenalkan dan yang paling utama kan sunnah Rasul kan itu. Iya. Jadi untuk mencapai itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan selama itu tidak melanggar syariat yang sudah digariskan. Insya Allah. Ini kan ada pemikiran sunnah Rasul, paling tidak beberapa pengamat pemikiran Islam, sunnah Rasul itu ada yang substansial, menghafal Al-Quran, ada juga yang ya tidak substantif seperti jenggot, ya performan gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Yang kedua kan Rasul itu akhlak, ya kan. Yang paling utama itu kan akhlak, bukan ya mohon maaf, bukan pakaian kan gitu. Pakaian kalau menurut saya ya sesuai uraf, sesuai adat istiadat yang memang bisa diterima. Yang paling penting kan memenuhi standar menutup aurat kan gitu kan. Nah ini menarik. Tapi kan tadi itu menjaga jenggot sampai istighfar berapa kali? 70 ya. Ya itu kan jadi ini pengakuan bahwa memang ada sunnah kan ya, gitu kan. Ya, betul sekali. Baik, terakhir kita pingin tanya soal ini tren anak santri. Pak Jamal ini kan sekarang lagi ada keinginan global ya untuk ini. Menurut Pak Jamal sendiri bagaimana peluang-peluang ini akan ditangkap oleh calon-calon itu, himbauan terutama kepada para orang tua yang ingin mengirim anaknya ke luar negeri. Gimana? Iya. Sekarang ini kan eranya setelah ada digitalisasi gitu kan, disruptif eranya, banyak kebiasaan yang dulu kita anggap itu kalau studi di Indonesia, di dalam negeri, maka kita akan lebih mengenal Indonesia gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah sekarang. Jadi banyak pengalaman hidup yang akan didapatkan secara lebih ketika berada di luar negeri. Spektrum berpikir, melihat dunia akan berubah, akan lebih baik gitu. Bahwa kita misalkan sebagai santri melihat bahwa di Indonesia memang Islam itu baik-baik saja. Tapi ketika kita berada di luar, kita akan melihat bahwa ada banyak masalah. Masalah kualitas sumber daya manusia, para muslim di Indonesia. Kenapa kita yang mayoritas justru secara ekonomi, kita ini minoritas. Gitu. Nah itu kita bisa lihat ketika kita berada di luar negeri. Nah, dan juga tadi yang saya sampaikan bahwa Thailand itu lebih menyukai pelajar atau mahasiswa dari Indonesia. Tapi kan di situ ada pesantren katanya kurang dihargai di Thailand sendiri. Ada underestimate lah dari elit-elit Thailand terhadap pesantren yang ada di situ. Betul, benar nggak itu? Itu untuk yang Thailand Selatan. 3 wilayah itu. Patani, Narathiwat, dan Yala. Kenapa itu bisa ada underestimate begitu? Itu memang karena sejarah. Sejarah. Dan itu identik dengan pemberontakan. Nah, madrasah itu ada politisnya ya? Betul, mereka melepaskan diri dari sistem kerajaan. Mereka punya sistem sendiri, mereka tidak mengajarkan matematika.
Mereka hanya mengajarkan ilmu agama dan itu dianggap ini mengajarkan radikalisme oleh kerajaan. Betul. Nah, untuk pesantren atau pondok yang mau mengadopsi sistem pendidikan modern itu bahkan dibiayai. Berarti sukanya ke Indonesia diantaranya itu ya, karena Betul. Indonesia sudah Modern, maju, ya. moderat dan modern. Jadi mereka juga belajar kitab kuning di pesantren atau di pondok yang memang mengadopsi sistem kerajaan tadi. Mereka mengajarkan bahasa Thai, bahasa Siam lah. Meskipun ada kekhawatiran juga, kalau nanti ada pengajar orang Buddha, maka dia akan berpakaian seperti orang Buddha. Itu akan mempengaruhi budaya Muslim, nah gitu. Ada kekhawatiran begitu. Nah, tapi untuk dunia sekarang kita tidak bisa menutup diri lagi, bahwa santri ketika dia kuliah ke luar negeri, dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang milik bukan orang Muslim gitu. Iya. Bahkan sekarang Thailand itu dia membuka banyak perusahaan atau industri yang memang fokus ke produk halal. Jadi orang Buddha ketika dia audit, direkturnya orang Buddha, pekerjaannya orang Buddha, produknya halal. Ya. Menarik. Dulu waktu kita ke Thailand kan ketemu dengan MUI-nya sana, Syekhul Islam. Syekhul Islam. Nah, saya kan sempat nanya pada pengurus-pengurus MUI itu, ternyata kontrol terhadap makanan halal sangat kuat ya. Sampai McDonald atau kuliner-kuliner produk Amerika yang secara internasional sudah merajalela nggak dapat ini ya sertifikat halal ya. McDonald terus apalagi itu KFC. Ya gitu. Nah ini kan luar biasa, di negara Buddha mayoritas, bahkan hanya berapa Islam di sana? 7%. Iya. Itu ternyata MUI-nya malah hebat ya. Kontrol ketat terhadap makanan, katanya 1 minggu sekali mereka turun untuk mencek di laboratorium itu. Nah, ini... Karena di Thailand itu kan banyak turis dari Timur Tengah juga. Dan mereka ekspor produk halal ke Timur Tengah. Jadi begitu kontrol mereka terhadap produk halal supaya mengamankan bisnis mereka. Gitu ya. Ada kaitannya dengan itu juga. Iya, jadi ini bisnis aja, Pak. Kalau dari Muslim sendiri, Muslim yang modern bahkan nggak sholat juga banyak, Pak. Muslim yang tinggal di Bangkok itu makan yang syubhat juga banyak. Tapi jadi tadi itu, ini bukan soal pemerintah lalu concern dengan perkembangan agama Islam, tapi ini bisnis. Orientasi. Tapi kan MUI-nya berarti bekerja ketat kan, artinya berfungsi betul. Tidak politis lah, tidak macam. Seharusnya kan di negara yang dia sendiri minoritas ya, umat Islam minoritas, seharusnya biasanya kan ogah-ogahan, ini ternyata malah kencang. Tapi yang menarik lagi kalau kita lihat dari bandara ke Bangkok itu, bandara ke mana itu waktu itu? Ke hotel. Iya. Itu kan banyak masjid, ya, banyak masjid. Ini fenomena luar biasa juga kan di Thailand. Untuk masjid sendiri, Pak, itu ada sejarahnya. Jadi wilayah Muslim dari selatan yang dulunya bagian dari kerajaan Kelantan Malaysia, mereka lalu diserahkan ke Siam, itu mereka dibawa untuk menjadi budak ke Bangkok. Dan mereka dipaksa begitu untuk membangun kanal. Nah, di sepanjang kanal itu mereka membuat komunitas-komunitas, membuat masjid. Jadi dulunya Bangkok itu adalah swamp, adalah gambut gitu. Lahan gambut. Nggak ada orang Siam mau tinggal di Bangkok karena ibu kotanya dulu di Ayutthaya. Jadi Bangkok itu dulu bukan kota metropolitan seperti sekarang. Bukan seperti Batavia gitu. Tapi makanan halal relatif lebih mudah di Thailand ketimbang di Cina. Tempo hari saya waktu ke Cina itu makan itu cari restoran halal susahnya minta ampun di daerah Fujian itu. Dan was-was juga gitu. Kalau di Thailand waktu ada yang guide itu bilang walaupun di sini tertulis halal jangan percaya begitu aja kan sama aja kan berarti. Betul.
Jadi untuk yang menengah ke bawah begitu ya Pak ya. Kalau kita Muslim Indonesia, kita akan lihat penjualnya harus Muslim, harus sholat. Karena orang Thai tadi saya bilang, orang Thai itu yang tinggal di Bangkok belum tentu juga sholat. Nah gitu. Dia juga makan babi, bisa jadi. Nah gitu. Baik. Jadi terakhir Mas Abdullah, apa yang bisa disampaikan ke wali santri, terutama ke depan? Sebetulnya yang ingin saya sampaikan, jadi program tahfiz ini kan memang terbatas ya untuk SMP, lulusan kuotanya. SD, untuk ya usianya pun kuotanya usia kan lulusan SD dan SMP. Tapi kalau untuk yang program kuliah ini kita buka lebar untuk siapapun, dan beliau yang pernah tinggal di asrama, yang kenal pesantren ya Sulaimaniyah atau tidak, kita buka lebar. Studies in Turkey nama programnya. Jadi kita buka lebar, dan alhamdulillah memang awalnya dibuka karena permintaan wali santri, tapi sampai saat ini sudah alhamdulillah sudah lebih dari 500 orang yang kita kirimkan, dan kebanyakan dari orang luar malah. Jadi bukan orang luar dalam arti saya jadi kayak memilih ini. Orang yang tidak pernah tinggal di asrama gitu. Jadi mereka yang lulusan SMP atau lulusan dari pesantren lain. Karena mereka sudah terbiasa tinggal di pesantren, jadi ketika ditawarkan program kami, tinggalnya pun di pesantren, mereka lebih antusias seperti itu. Dan sekarang ini sih kami itu sebagai ya Studies in Turkey, program Studies in Turkey sendiri itu berfokus pada mencari yayasan-yayasan atau donatur-donatur yang bisa mengcover biaya kuliah mereka, sehingga program beasiswa yang kita garap dari awal di program tahfiz itu bisa juga kita adakan di program kuliah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada di Jakarta itu satu yayasan Aziz As-Salam fil Alamin yang sudah memberikan beasiswa tahun ini 40 orang mau diberangkatkan. Itu untuk program S1 full semua selama 5 tahun anak tersebut dibiayai oleh mereka. Tinggalnya di pesantren kita. Dan kita pun dan saya pun di Jawa Timur sedang menjajaki itu, menemui para donatur muhibbin muhsinin yang ingin mengikat, supaya karena ternyata banyak sekali anak-anak yang di bawah itunya menengah ke bawah, tapi punya keinginan tinggi untuk mencapai. Karena kan memang Turki yang mungkin kalau Thailand dekat juga ya diminati, dan tadi saya disampaikan oleh Pak Jamal sendiri, kampus Thailand datang berbondong-bondong ke Indonesia menawarkan program mereka. Turki juga sama seperti itu, tapi di samping itu Turki mempunyai histori dalam keislaman yang sangat panjang sekali, yang harus digali. Dan betul sekali, kalau saya katakan 12 tahun saya tinggal di sana itu seolah seperti kurang sekali, sangat kurang sekali, ya, karena histori yang harus kita gali, kekhalifahan terakhir Islam berjaya di sana, ya kan? Dari hal itu pun, jadi kebanyakan memang anak-anak itu yang berangkat ke Turki justru di tahun pertama banyak jalan-jalan, karena ingin mengeksplor itunya tadi, gitu, eksplornya tadi. Makam para nabi banyak, ya, bahkan kan yang di tempat pembakaran Nabi Ibrahim pun kan di Turki, pembakaran syariat itu seperti itu. Ini makanya pas ini narasumbernya. Ini pusat khalifah dulunya, sekarang sini udah gitu. Nah makanya terakhir yang ingin saya tanyakan soal tren anak muda di sana. Saya lihat di Thailand itu kan anak-anak mudanya ya mohon maaf sudah mulai banyak sekali yang transgendernya, di mana di mall-mall itu menyolok lah penampilan mereka, bahwa mereka itu banyak sekali yang ya gay kayak gitu-gitu. Menurut Pak Jamal gimana? Saya baru ketemu Pak ya, untuk yang bicara tentang transgender tadi ya, biseksual, itu Thailand akan menjadi negara pertama di ASEAN yang mengakui perkawinan sejenis. Perkawinan yang tidak menanyakan asal-usulnya gendernya dari mana. Dia akan menjadi negara pertama. Dan itu kemungkinan terjadi tahun ini. Jadi udah separah dari itu. Indonesia itu banyak yang menjadi aktivis itu basisnya di Bangkok. Jadi transgender, para aktivis gitu ya. Cari suaka. Betul. Mereka aktivismenya di Bangkok. Karena lebih bebas begitu.
menjadi negara pertama di ASEAN. Ya ini tantangan juga buat dakwah Islam di sana. Iya. Kayaknya Sulaimania nggak Baru satu, insya Allah kedepannya ini nanti nih. Iya. sudah ada ya di Thailand. Ada, alhamdulillah. Di Satu. mana? Di Bangkok. Oh, Tapi yang memang masih sewa. Masih sewa tempatnya. Nggak, seharusnya ini menjadi negara-negara yang sekuler kayak gitu harus menjadi prioritas itu agar dakwah Islam di Insya sana. Allah. Ini. Apalagi tadi disampaikan Pak Jamal itu mereka itu menginginkan atau yang lebih disukai itu adalah kelompok-kelompok moderat, ya kan, Islam moderat yang cerdas, yang modern kan gitu kan. Dulu saya pernah membaca tulisan As'ad Shihab. As'ad Shihab itu seorang penulis, seorang wartawan zaman kemerdekaan. Beliau nulis tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tembiring dan juga Nahdlatul Ulama. Ada dialog antara Syekh Hasyim Asy'ari dengan seorang asal Jerman yang yang kerja di Surabaya. Itu tertarik pada Islam karena melihat dia kan delegasinya penjajah kan zaman itu. Dan ini tertarik pada ada salah satu kuli bangunan yang dia lihat itu wudu gitu kan. Setiap sholat dia berhenti setiap waktunya sholat kan kerja seharian bahkan sehari semalam. Tapi setiap waktunya sholat dia berhenti membasuh wudunya, membasuh wajahnya gitu kan. Nah ini si bule dari Jerman ini yang bule dari Belanda ini, kebangsaan Belanda itu ini tergelitik gitu loh. Makanya nanya, loh Anda kok setiap ini waktu kayak duhur, kayak asar kok membasuh mukanya lalu sholat itu gimana itu ceritanya? Nah si kuli bangunan ini bilang, kalau ingin tahu ini diskusi aja dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah datanglah ini seorang luar ini ke Hadratus, terjadi diskusi panjang berbulan-bulan, terus akhirnya mau masuk Islam. Tapi sama Hadratus Syekh dilarang, bukan dilarang, dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu matang-matang. Kalau memang berdasarkan keilmuan, berdasarkan keyakinan silakan. Tapi sebelum itu jangan Anda tiba-tiba masuk Islam. Nah ternyata setelah dipikir panjang, beliau menyatakan diperbolehkan sehingga akhirnya terjadi penyambutan luar biasa setelah masuk Islam setelah ikrar syahadat kan. Nah As'ad Shihab ini dalam tulisannya menyampaikan setelah mengamati dialog-dialognya yang luar biasa dengan Hadratus Syekh itu, katanya As'ad Shihab, seandainya di Eropa ada 10 orang saja seperti Hasyim Asy'ari, maka bisa jadi Eropa itu akan menjadi negara Islam. Ini kan faktor pendekatan dakwahnya kan, yang tidak keras, yang rasional, yang modern. Hadratus Syekh kan terkenal seperti itu kan gitu. Nah, ini makanya kembali lagi ke Thailand yang sudah mau mengumumkan pelegalan pernikahan transgender kan, ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam untuk berdakwah, terutama Sulaimania ini memberikan perhatian khusus kepada negara-negara seperti itu. Oh mereka tidak menolak kan umat Islam, asal rasional dan mutlak kan gitu, gitu kan. Nah saya kira ini menjadi poin salah satu poin penting yang harus dipikirkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk seperti Yayasan Tahfidz Sulaimania ini gitu kan. Saya kira gitu kita siang ini atau sore ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian yang selama ini cukup setia selalu menonton podcast Bangsa Online. Semoga dengan penjelasan dari narasumber yang hadir
pada siang ini menjadi pencerah sekaligus bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Walafikum walahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.